Jika Tuan Muda Xiaoyan tidak bersedia bekerja sama, maka maafkan aku. Melihat Su Sueying akhirnya mulai bertindak, wajah Xiaoyan pun sedikit menggelap. Doki dalam tubuhnya melonjak, dan penggaris api abadi meledakkan cahaya putih susu. Bayangan penggaris menghantam tali biru yang melesat ke arahnya. Percikan api menyebar di udara. Setiap kali bertabrakan dengan tali biru itu, Xiaoyan merasakan kekuatan getaran balik yang sangat kuat. Meski sebagian besar telah diredam oleh penggaris api, namun sisanya masih membuat tubuh Xiaoyan terpental mundur. Di langit, bayangan biru menari, dan tanpa disadari telah berubah menjadi cahaya biru yang membungkus seluruh tubuh Xiaoyan. Ruang geraknya pun semakin menyempit. Saat ruang gerak semakin terbatas, penggaris api abadi pun tidak bisa digunakan dengan sempurna. Dalam satu kelengahan, tali biru itu langsung melilit Xiaoyan dengan erat. Setelah berhasil menaklukkan Xiaoyan, Su Sueying perlahan melangkah di atas teratai biru mendekatinya. Dia menatap mata Xiaoyan yang penuh amarah tanpa berkata apa-apa. Hanya mengulurkan jari putih halusnya dan menekannya di 4 anggota tubuh Xiaoyan. Seketika, Xiaoyan merasa seluruh tubuhnya lumpuh akibat terikat oleh api biru itu. Sialan, sambil menggeram dalam hati, dia diam-diam mulai mempersiapkan benih teratai api yang memiliki energi luar biasa besar. Di tangan wanita itu, api biru menari-nari. Setelah memastikan bahwa Xiaoyan telah terikat sepenuhnya, dia mulai mengumpulkan api biru itu lagi, lalu menyalurkannya langsung ke dalam tubuh Xiaoyan. Maafkan aku, Tuan Muda Xiaoyan. Sesaat setelah api biru itu memasuki tubuh Xiaoyan, wanita itu langsung menyadari bahwa di dalam tubuh Xiaoyan tidak ada lagi manik hitam, melainkan cairan hitam yang mengandung energi menakutkan. Tidak mungkin, hati Yin yang hitam ternyata sudah kau sempurnakan. Saat api biru masuk ke tubuh Xiaoyan, langsung dihadang oleh 23 jenis api surgawi yang ada dalam tubuhnya. Bahkan di kedalaman tubuh Xiaoyan, seolah ada sesuatu yang hendak meledak keluar. Cairan hitam yang sudah disempurnakan itu seolah merasakan daya tarik yang mematikan, hendak menerobos keluar dari tubuhnya. Tunggu, gelombang ini. Namun sebelum Xiaoyan sempat bertindak, Raja Naga Emas tiba-tiba berseru. Ketika api biru dari Su Sueying masuk ke tubuh Xiaoyan, Raja Naga Emas merasakan sesuatu yang familiar dari dalam tubuh wanita itu. Tunggu apanya? Kalau terus menunggu, aku bisa mati jadi abu. Mendengar jawabannya, Xiaoyan hampir saja muntah darah karena marah. Apa itu yang ada di dahimu? Su Sueying juga tiba-tiba tersadar. Lalu kedua matanya mulai membesar menatap dahi Xiaoyan. Saat api biru dari Su Sueying masuk ke dalam tubuh Xiaoyan dan mencapai bagian dahinya, dia tampaknya menemukan sesuatu yang sangat familiar. Dia mengingat dengan jelas apa yang dikatakan gurunya. Dalam perjalananmu untuk berlatih ke dunia luar kali ini, jika kau bertemu seseorang yang memiliki pola ini di dahinya, jangan sekali-kali menjadi musuh dengannya. Jika kau benar-benar menemukannya, bawa dia kembali dengan segala cara. Kita memegang sesuatu yang sangat penting yang harus diberikan kepadanya. Perkataan gurunya terus bergema di benaknya. Su Sueying sedikit mengernyit. Berdasarkan interaksinya barusan dengan Xiaoyan, dia bisa merasakan dengan sangat jelas aura dari pola itu pada lelaki di hadapannya. Dan saat sebelumnya bersembunyi di dalam reruntuhan ini, dia juga sempat mengetahui nama lelaki ini, Xiaoyan. Bermarga Xiao juga. Mungkinkah tanda klan itu? Sekte Su Sueying selama ini menyimpan satu fragmen tanda klan, sehingga dia sangat memahami bentuk dan kekuatan yang dipancarkan dari pola tersebut. Apa sebenarnya yang ada di dahimu itu? Tanya Su Sueying setelah keterkejutannya mereda. Itu rahasia pribadiku. Tidak ada keperluan untuk memberitahumu, jawab Xiaoyan dengan datar. Su Sueying menekan gejolak aneh dalam tubuhnya, lalu mengerahkan seluruh doki biru kehijauan ke telapak tangan dan menyerang Xiaoyan. Dia merasa melihat sesuatu di dahi Xiaoyan yang sesuai dengan penjelasan gurunya, dan dia harus memastikan hal itu. Doki yang digunakan mengandung kekuatan ekstrim, panas seperti magma, dingin seperti es. Xiaoyan terkejut, menyadari bahwa serangan ini bukan main-main. Dia mengumpah dalam hati dan segera mengerti bahwa wanita ini mengincar hati Yin yang hitam yang telah dia sempurnakan. Serangan telapak Su Sueying bentrok dengan penggaris kuno Xiaoyan yang dilapisi api surgawi. Akibatnya, Xiaoyan memuntahkan darah. Dia segera menelan pil obat dalam jumlah besar. Su Sueying pun terkejut. Serangan yang dia gunakan menggabungkan doki pribadinya dengan api suci. Bahkan Dodi bintang 4 pun akan menghindar. Namun Xiaoyan hanya mundur beberapa langkah. Di saat genting, suara Raja Naga Emas terdengar dalam tubuh Xiaoyan, memintanya mengaktifkan tanda klan sepenuhnya untuk membenarkan dugaannya. Xiaoyan menurut, lalu membentuk segel tangan dan mengaktifkan perubahan 3 api misterius hingga ke tahap ketiga.
Aura tubuhnya melonjak drastis hingga setengah langkah menuju Dodi bintang 4. Di dahinya, perlahan muncul pola alami berwarna ungu kemerahan. Pola ini terus berkembang hingga membentuk tanda klan misterius yang jelas terlihat. Su Sueying yang menyaksikannya tampak terkejut. Dia merasakan kekuatan dari tanda itu identik dengan pola suci yang disembah sektenya. Tidak kusangka aku benar-benar menemukannya, bisiknya sambil menahan kegembiraan. Setelah tanda klan terbentuk sempurna, Xiaoyan merasakan kenyamanan luar biasa menyebar dalam tubuhnya. Tanda itu menyatu di dahinya dan bisa ia panggil hanya dengan niat, tanpa perlu lagi mengaktifkan 3 perubahan. Dia teringat pesan leluhurnya, Xiao Zuan. Meski tanda ini bisa disembunyikan, di baliknya tersembunyi rahasia tertinggi. Su Sueying lalu berkata dengan nada yang tak lagi dingin, "Kamu dari klan Xiao?" Xiaoyan terkejut, dan suara Raja Naga Emas pun terdengar kembali. Sepertinya dia memiliki hubungan tertentu dengan klan kalian. Setelah Xiaoyan mengaktifkan tanda klannya sepenuhnya, Su Sueying yakin bahwa Xiaoyan berasal dari klan Xiao dan berkaitan erat dengan tujuan sektenya. Suasananya pun berubah dari konfrontatif menjadi penuh hormat dan terkejut. Beberapa saat setelah wanita di depannya berbicara, hati Xiaoyan pun diliputi keterkejutan. Bagaimana mungkin orang ini tahu tentang klan Xiao? Perlu diketahui, bahkan Xiaoyan sendiri belum sepenuhnya memahami rahasia klan Xiao, apalagi orang luar. Pada saat ini, Raja Naga Emas yang tersembunyi dalam tubuh Xiaoyan berkata sambil berpikir, orang ini mungkin memiliki hubungan tertentu dengan klanmu. Tak lama kemudian, Xiaoyan menatap waspada ke arah wanita di depannya dan bertanya, "Apa maksudmu dengan itu?" Melihat reaksi Xiaoyan, Su Sueying pun sedikit ragu sebelum menjawab, "Jangan salah paham, aku tidak bermaksud apa-apa." Namun, begitu dia membuka mulut, dia langsung memiliki kesan baru terhadap sosok asing di hadapannya itu. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Melihat perilaku Su Sueying, Xiaoyan pun merasa bingung. Sejak menembus ke benua Dodi yang asing ini, Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan garis keturunan dan tanda klan di dalam tubuhnya seolah menghilang sepenuhnya. Ditambah lagi dengan informasi samar yang dia dapat dari Fenju dan Kaisar kuno Tuse sebelumnya, Xiaoyan menduga bahwa klan Xiao kemungkinan besar telah mengalami bencana besar. Mengenai penyebab pastinya, dia harus mencarinya perlahan. Selain itu, aku juga ingin memastikan beberapa hal. Mohon kerjasamamu. Setelah beberapa saat, tanpa memberi kesempatan Xiaoyan untuk membantah, Su Sueying langsung mengeluarkan aura doki berwarna biru kehijauan dari tubuhnya. Begitu aura doki itu menyebar, segera timbul tekanan kuat yang membuat hati Xiaoyan sedikit bergetar. Jelas bahwa doki ini bukanlah kekuatan biasa. "Paman Guru, apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang ini?" tanya Xiaoyan. "Jangan khawatir, aura dari orang ini terasa sangat familiar. Mungkin sebentar lagi kita akan tahu dengan pasti apa itu." Raja Naga Emas menjawab dengan tatapan yang dalam, menatap aura doki tersebut. Dari aura itu, dia memang merasakan sesuatu. Namun karena terlalu lemah, dia belum berani memastikan. "Apa ini dapat menyembuhkan lukamu?" Begitu Su Sueying selesai berbicara, api di sekeliling tubuhnya langsung mengarah ke tubuh Xiaoyan. Saat api itu melingkupi tubuh Xiaoyan, dokinya yang sempat lemah pun perlahan mulai pulih. Merasa kekuatannya pulih, Xiaoyan awalnya gembira, namun kemudian kembali waspada. Xiaoyan tahu jelas bahwa sebelumnya wanita ini masih ingin membunuhnya, namun kini justru membantu. Hal ini jelas mencurigakan. Pada saat yang bersamaan, api berwarna biru kehijauan itu tiba-tiba menyerbu ke dalam laudoki milik Xiaoyan. Bajingan ini memang punya niat buruk. Xiaoyan mengumpat di dalam hatinya. Laudoki adalah inti kekuatan seorang kultivator. Jika rusak, akibatnya akan sangat fatal. Dalam beberapa tarikan nafas, di bawah dorongan api biru itu, garis samar di antara alis Xiaoyan pun tiba-tiba menyala dan meledak keluar. Benar-benar tidak salah. Melihat munculnya pola misterius di alis Xiaoyan, Su Sueying pun menarik kembali seluruh kekuatannya dan hanya bergumam dalam keadaan tercengang. Kenapa dia memaksa mengaktifkan tanda klanku? Xiaoyan juga menyadari keanehan ini dan merasa bingung. Karena tanda itu ada di dahimu, maka kamu adalah anggota klan Xiao. Entah kamu berasal dari dunia bawah atau dari dunia ini, jika kamu keturunan klan Xiao, maka kita bukan musuh, bahkan bisa dikatakan sekutu. Setelah beberapa saat, Su Sueying mengerutkan kening menatap Xiaoyan, namun ada suaranya masih mengandung sedikit ketidakramahan yang dingin. "Apa?" Xiaoyan pun terkejut mendengar pernyataan itu. Sepertinya memang benar, klan Xiao di zaman kuno adalah eksistensi puncak di seluruh dunia besar. Karena itu, mereka menarik banyak musuh tangguh, tetapi juga banyak yang bersumpah setia pada mereka.
dan beberapa kekuatan ketika mencapai puncak kejayaan akan mengumpulkan banyak pengikut. Tujuannya satu, mempertahankan garis keturunan dan mengamankan sumber daya. Suara Raja Naga Emas terdengar kembali di benak Xiaoyan. Jadi, wanita ini adalah bagian dari kekuatan pengikut klan Xiao. Xiaoyan sulit mempercayainya. Benar, tapi tidak tahu apakah mereka setia atau... Raja Naga Emas tidak melanjutkan kalimatnya. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu, ucap Su Sueying, lalu perlahan mengangkat tangannya. Sinar biru kehijauan muncul di antara alisnya. Seketika, garis cahaya di alis Xiaoyan bergetar dan bersinar terang. Di saat bersamaan, sebuah pola yang sama persis juga muncul di antara alis Su Sueying. Cahaya samar mengelilingi pola itu, bahkan tampak goresan kekuatan kuno yang membentuknya. Tidak mungkin, mata Xiaoyan membelalak. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pola di antara alis Su Sueying ternyata adalah tanda klan Xiao. Xiaoyan tahu betul bahwa pola klan ini tidak akan muncul secara kebetulan. Jika Su Sueying memilikinya, maka sudah pasti identitasnya sangat berkaitan erat dengan dirinya. Su Sueying kembali berkata, Guru pernah berkata, jika aku bertemu seseorang yang memiliki pola seperti milikku, maka aku harus membawanya kembali dengan segala cara. Kami menyimpan sesuatu yang sangat penting untuk diserahkan padanya. Xiaoyan terdiam. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tenang saja, benda itu akan kutanggung sendiri. Kamu tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Kamu bisa terus jadi pemimpin lepas tangan. Toh ini bukan pertama kalinya anggota klan Xiao bersikap seperti itu. Su Sueying berkata dengan nada sinis, jelas menunjukkan rasa kecewanya terhadap klan Xiao. Orang ini, klan Xiao, apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka? Xiaoyan bermuram. Dari kata-kata Su Sueying, dia bisa mencium adanya masalah besar. Namun sayangnya, sekarang bukan waktunya bertanya. Apalagi Su Sueying masih dalam kondisi emosi. Jika dia memaksakan diri bertanya, kemungkinan besar mereka akan kembali bentrok. Pada saat mereka berdua masih berada dalam ketegangan, kekuatan dahsyat dari hati yin yang hitam putih yang sebelumnya mereka konsumsi tiba-tiba meledak keluar dengan hebat. Benar-benar masalah tak berujung. Xiaoyan tak sempat memikirkan Su Sueying lebih jauh. Dia terpaksa memusatkan perhatian pada kekuatan aneh dalam hati yin yang itu. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia dapat merasakan energi di dalamnya terasa sangat tidak stabil. Setelah ledakan energi dari hati yin putih, tubuh Su Sueying terasa lumpuh. Dia berusaha menghimpun kekuatan untuk menyerang, namun sia-sia. Di bawah kakinya, teratai biru bersinar terang, berjuang menetralkan energi yin murni yang mengamuk di dalam dirinya. Dalam hati, dia penuh amarah terhadap Xiaoyan. Xiaoyan, jika kau berani menodai kehormatanku, begitu aku pulih, aku pasti akan membunuhmu. Meskipun kamu dari klan Xiao, klan itu memang terkenal menyebalkan. Namun, saat Xiaoyan tengah mengendalikan api jahat dalam tubuhnya, Su Sueying yang dalam keadaan tidak sadar melingkarkan lengannya di leher Xiaoyan. Tubuhnya yang lembut menempel erat di dada pria itu, disertai aroma menggoda. Kedekatan tubuh Su Sueying dan reaksi tak terduga dari dirinya membuat Xiaoyan nyaris kehilangan kendali. Sialan, aku tidak bisa menahannya. Gumam Xiaoyan, nafasnya memburu. Air mata mengalir dari mata tertutup Su Sueying. Kain tipis di tubuhnya mulai lenyap oleh kekuatan yin yang meledak. Namun, Xiaoyan mengangkat tangannya dan mengetuk perut bawah Su Sueying 3 kali, menyalurkan doki. Aura menggoda itu pun perlahan mereda, dan kekuatan Su Sueying mulai pulih. Su Sueying membuka mata, terkejut mendapati dirinya dalam pelukan Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa pemuda itu justru menolongnya di saat rentan seperti ini. Ibu pernah berkata, klan Xiao penuh pengkhianat dan tak tahu balas budi. Tapi, dia tidak seperti itu, batin Su Sueying. Sementara itu, suara Raja Naga Emas bergema di kepala Xiaoyan, menggoda dengan nada mengejek. Anak kecil, kau sangat beruntung. Dalam kondisi ini, jika kalian tidak saling menyeimbangkan yin dan yang, kalian bisa mati konyol. Xiaoyan berkata, Paman Guru, jangan mempermainkanku. Aku sudah berkeluarga. Lagi pula, Su Sueying adalah pelindung klan Xiao dan jelas membenci kami. Aku tidak bisa memanfaatkan situasinya. Raja Naga Emas kembali menggoda, tapi dia kuat. Latar belakangnya bagus dan sedang lemah. Ini kesempatan sempurna. Kalau kau menaklukkannya sekarang, mungkin dia akan setia padamu. Xiaoyan langsung menolak. Paman Guru, cukup. Jika aku benar-benar melakukannya, dia akan memburuku seumur hidup. Dia mungkin memiliki kekuatan setara atau lebih dari Dodi Bintang 5. Raja Naga Emas pun akhirnya memberikan instruksi yang benar. Baiklah,
Salurkan sisa doki ke ujung jarimu dan ketuk 3 kali di perut bawahnya. Itu akan menekan energi yin yang untuk sementara. Lalu nyalakan api surgawimu. Gunakan kekuatan khususnya untuk menstabilkan energi yin yang. Ledakan barusan terjadi karena ketidakseimbangan itu. Setelah Xiaoyan melakukan semua yang diperintahkan, Su Sueying perlahan sadar. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Xiaoyan. Namun dia merasakan energi dalam tubuhnya tertahan. Dia bahkan tidak memanfaatkan kondisiku. Padahal aku tadi sempat berniat menyerap energi yangnya. Batinnya merasa malu sekaligus bingung. Xiaoyan menghela nafas. Niat baiknya malah membuat situasi menjadi canggung. Xiaoyan berkata, "Paman Guru, bagaimana sekarang? Penekanan ini tak akan bertahan lama. Kalau ledakan muncul lagi." Raja Naga Emas kemudian menjelaskan bahwa satu-satunya solusi sempurna adalah menyatukan yin dan yang. Namun dia menemukan bahwa Xiaoyan ternyata memiliki energi yin dan yang dalam tubuhnya. Raja Naga Emas berkata, "Kau memang memiliki energi yin dan yang, meski masih lemah. Ini cukup untuk menetralkan ketidakseimbangan." Xiaoyan menjawab, "Mungkinkah? Karena pil tingkat 7 yang pernah kutelan dulu, Yin Yang Xuan Long Pil." Raja Naga Emas mengiyakan sambil tetap keheranan bagaimana energi itu masih ada di tubuh Xiaoyan. Suasana akhirnya mereda, dan Su Sueying yang telah tenang menatap Xiaoyan, kali ini dengan nada berbeda. "Bagaimana sekarang?" Setelah ketegangan sebelumnya mereda, Xiaoyan dan Su Sueying masih berada dalam keadaan kritis akibat kekacauan energi yin yang dalam tubuh Su Sueying. Xiaoyan mengangkat bahu dan berkata dengan nada pasrah, "Masih bisa bertanya bagaimana? Bukankah kau tadi berniat membunuhku untuk mengambil energi yangku? Silakan saja, aku pun tidak akan sanggup melawanmu sekarang." Su Sueying sedikit mengernyit, menyadari bahwa ucapannya tadi mungkin berlebihan. Dia memilih diam, menyimpan penyesalan dalam hati. Xiaoyan pun mengingat penjelasan dari Raja Naga Emas tentang sisa kekuatan yin yang dalam tubuhnya. Dia teringat akan Yin Yang Xuan Long Pil, pil tingkat 7 yang dahulu dia dapatkan di benua Doki. Pil itu tidak langsung meningkatkan kekuatan, melainkan memberi peluang untuk bangkit dari kehancuran. Sebuah transformasi total ketika nyawa terancam. Dia sempat menggunakan efek pil tersebut saat terluka parah oleh serangan Hall of Soul dan berhasil menembus tingkat Dosun. Meskipun efek utamanya telah habis, sisa-sisa energi yin yang tetap tertinggal di tubuhnya. "Paman Guru, bagaimana cara memunculkan sisa kekuatan yin yang dalam tubuhku?" tanya Xiaoyan. Raja Naga Emas menjawab, "Karena kau pernah menelan Yin Yang Xuan Long Pil, tubuhmu menyimpan jejak energi tersebut. Gunakan saja setetes darah dari naga kadal yang kau dapatkan tadi. Sesama ras naga, darah itu bisa merangsang kekuatan yin yang dalam dirimu." Xiaoyan pun bersiap. Dia menyadari bahwa Su Sueying mulai menurunkan kewaspadaan padanya, meski masih bingung dengan tindak tanduknya. "Nona Su, tenanglah. Aku punya cara untuk menstabilkan kondisi ini tanpa perlu penyatuan yin dan yang secara langsung," kata Xiaoyan. Dia pun mengeluarkan sebuah botol bio kecil, meneteskan darah naga ke telapak tangannya yang dilapisi api berwarna putih susu. Darah merah menyala itu pun mulai terbakar. Di bahunya, roh api Xiaoyi terus berceloteh. Sejak menyerap 23 jenis api surgawi di benua Doki, Xiaoyi menjadi sangat cerdas. Su Sueying memperhatikan dengan seksama darah naga yang dibakar Xiaoyan. Dia bisa merasakan kekuatan dahsyat di dalamnya. Jelas itu bukan darah biasa. Xiaoyan tersenyum kecut. Darah naga itu sangat berharga. Bahkan satu tetesnya bisa membentuk pelindung setara serangan penuh Dou di bintang 5. Namun demi membangkitkan kekuatan yin yang dalam tubuhnya, dia rela mengorbankannya. Dalam sekejap, tetesan darah itu terbakar habis oleh api spiritual Xiaoyan, menghasilkan lapisan pelindung merah yang menyelimuti tubuhnya. Su Sueying terkesiap. Dia tahu betapa kuatnya pelindung itu. Bahkan dalam kondisinya yang prima, dia mungkin kesulitan menembusnya. Tak lama kemudian, suara raungan naga menggema dari tubuh Xiaoyan. Dua energi berbeda muncul dari tubuhnya. Satu putih murni yin, satu lagi hitam menyala yang. Meskipun tidak besar, kekuatan itu cukup untuk menangani krisis saat ini. Su Sueying terpana. Kedua energi itu identik dengan yin yang ia rasakan sebelumnya. Satu dari dirinya, yang satu dari Xiaoyan. Berhasil. Xiaoyan berseru dengan lega. Sekarang, tersisa menyelesaikan tahap akhir. Meski tahu ini belum tentu berhasil, dia telah mengambil resiko besar. Untungnya, percobaannya sukses. Tanpa ragu, Xiaoyan mengarahkan kekuatan yang murninya ke arah Su Sueying, membantu menstabilkan energi di tubuhnya. Dia berpikir dalam hati, jika guru leluhur tidak mau mengungkapkan rahasia klan kami, mungkin Su Sueying bisa. Dengan banyak misteri yang masih menggelayuti asal-usulnya,
Xiaoyan memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.